Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 18 Desember 2023. Kita mengawali pekan ini dengan penuh rasa syukur dan semangat. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 1 ayat 18 sampai dengan 24. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, pemimpin umat yang memberikan hukum kepada Musa, datanglah dan bebaskanlah kami dengan lengan perkasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Orang dikatakan sebagai pribadi yang tulus jika memberi tanpa mengharapkan imbalan, memberi dengan cuma-cuma tanpa mengharap kembali. Seperti kasih seorang ibu kepada anaknya yang dikatakan bagai sang surya menyinari dunia. Tulus hati adalah sikap hati yang bersih, ikhlas, dan jujur. Dari kata Inggris sincere atau true hearted. Secara etimologis, kata tulus dari kata Latin sincerus bentukan dua kata, yaitu kata sinus dan kata sera. Sinus itu artinya tanpa dan sera berarti lilin. Saya bermenung begini saudara-saudari. Sinusera tanpa lilin kok diterjemahkan menjadi ketulusan? Karena zaman dahulu lilin itu digunakan untuk mengelabuhi goretan-goretan marmer atau kayu. Zaman sekarang lilin dipakai untuk mengawetkan buah supaya buah tampak, ya, buah apel itu dikasih lilin supaya kinclong dan segar. Bagi mereka yang peka tentu dapat menilai gelagat orang yang tulus, yang tanpa lilin ini, tanpa tutupan-tutupan kosmetika, dan dapat membedakan mereka yang hanya mengenakan topeng atau kedok, yakni yang pura-pura saja. Jadi kata sincere dari kata sinusera yang berarti tanpa lilin menunjukkan sikap orang yang tulus hati. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, mana yang benar ya? Yusuf atau Yosef? Jawaban keduanya adalah pribadi, menunjuk pada suami Bunda Maria, ayah dari Yesus. Yusuf dari kata Ibrani dan Joseph dari kata Inggris yang artinya Allah telah menghapus aibku. Firman hari ini mempotret pribadi Santo Yusuf yang dikatakan sebagai pribadi yang tulus hati, pribadi yang sincere. Mengapa Santo Yusuf dikatakan pribadi yang demikian? Pertama, Santo Yusuf tidak mau mencemarkan nama Bunda Maria. Ia nggak mau membunuh karakter orang dengan kata-kata jahat.
Pribadi yang tulus hati adalah pribadi yang tidak ngomongin orang lain dan mencemarkan nama orang. Kedua, ketulusan Santo Yusuf nampak dalam kepeduliannya ketika ia mempertimbangkan setiap masalah dengan masak, mengambil keputusan dengan berpikir jernih dan selalu melibatkan Tuhan dalam problema kehidupan. Santo Yusuf tetap tenang dalam mempertimbangkan semua masalah dan ia tetap berpikir dengan akal sehat. Dan yang ketiga, hatinya yang tulus nampak ketika ia membawa segala pergumulan hidupnya dalam doa. Ia selalu melibatkan Allah dalam mengambil keputusan. Santo Yusuf mendapatkan mimpi untuk mengambil Bunda Maria sebagai istrinya. Dan yang keempat, yang terakhir, Santo Yusuf adalah pribadi yang tulus dan ketulusannya nampak ketika ia menunaikan kehendak Allah. Saat ia bangun dari tidurnya, ia bangun dari doanya, dan dalam doa itu dikatakan, Yusuf jangan takut ambil Maria sebagai istrimu. Dan ketika ia bangun, ia bergegas untuk menunaikan kehendak Allah itu. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, teladan istimewa dari Santo Yusuf yang bersahaja tersimpul dalam satu bingkai ketulusan hati namanya. Sudahkah kita juga menjadi pribadi-pribadi yang tulus hati macam Santo Yusuf, yang tidak mau ngomongin orang, cemarin nama baik orang, yang mulutnya gak jahat, yang mau selalu mempertimbangkan setiap masalah dan problema dalam hidup ini dengan akal sehat, dengan hati yang tenang, yang mau selalu melibatkan Allah dalam setiap persoalan, dalam setiap apapun yang kita alami dalam hidup ini. Kita mau melibatkan dan menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, kita mau bergegas untuk menunaikan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Semoga teladan dari Santo Yusuf senantiasa boleh juga kita buat dalam keseharian hidup kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.